Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 15 November tahun 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami ke PN Jakarta Selatan untuk melihat kasus-kasus yang ada di sana. Baiklah, tentunya di sini saya mengambil kasus narkoba. Yang dimana pada tahap pemeriksaan perkara di kasus ini, yang pertama, dakwaan beserta pembuktian itu pada tanggal 18 Oktober tahun 2023. Setelah itu kedua tuntutan pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, yang dimana terdakwa dikenai pidana 6 tahun 6 bulan penjara. Pada tanggal 1 November tahun 2023 dilakukan tuntutan kembali dan terdakwa dipidana dan membayar kerugian sebesar 1 miliar dan dipenjara 6 bulan. Pada tahap ketiga yaitu pledoi pada tanggal 8 November tahun 2023. Setelah itu putusan pada tanggal 16 November tahun 2023. Kenapa saya mengambil kasus ini? Karena kasus ini sangat menarik untuk dibahas dan kasus ini masuk ke dalam perkara hukum pidana internasional. Selanjutnya, nomor perkara pada kasus ini PDM 174 garing JKTSL garing EMZ titik 2 garing 09 garing 2023. Nama pihak berperkara Saiful Haris alias Borking bin Tarwandi. Nama majelis hakim yang pertama, Hakim Ketua Abu Hanifah SHMH, Hakim Anggota 1 Joni Kondole SHMH, Hakim Anggota 2 Kominon SHMH. Panitera pengganti pada kasus ini adalah Abdul Somad SHMH. Baiklah, status ditahan pada tanggal 20 Juli tahun 2023 tentang narkotika yang dikenai pasal-pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 112 Nomor 1 ayat 1 Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Persidangan dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa belum pernah mengenai kartu hitam atau bisa dibilang belum pernah tercatat kasus kejahatan dan juga terdakwa jujur dalam perkara ini. Baiklah, kronologi pertama bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 terdakwa menerima pesan Facebook dari temannya yang bernama Mus yang sekarang menjadi daftar pencarian orang untuk menawarkan menjual sabu. Kemudian terdakwa menyanggupi tawaran saudara Mus dan memberikan nomor WhatsApp untuk memudahkan komunikasi antara mereka. Pada tanggal 12 Juli tahun 2023, saudara Mus memberikan lokasi penjemputan sabu kepada terdakwa dan sekitaran jam 16.00 terdakwa pergi mengambil sabu di lokasi yang telah dikirim saudara Mus di daerah Kostrad, Jakarta Selatan. Setelah terdakwa mendapatkan sabu seberat 10 gram yang diletakkan di celah-celah pohon beringin dan terdakwa langsung balik pulang ke rumah. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, terdakwa menjual sabu kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan cara memesan langsung kepada terdakwa dan pembayaran secara tunai sehingga sabu tersisa sebanyak 2,17 gram. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 sekisaran pukul 20.39 waktu Indonesia Barat dengan saksi Arpan Aminuddin dan Raffi Farhan Nugroho yang merupakan anggota Sambit Res Narkoba Polsek Jagakarsa mendatangi terdakwa di depot air Rafira Water Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan karena memperoleh informasi dari saksi Faktur Trihamdo dan saksi Abdul
Rahman, warga lingkungan setempat, jika terdakwa menyalahgunakan narkotika. Kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa serta tempat lainnya ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional yang disimpan dalam laci koper warna hitam tertulis Taskia. Bahwa dengan kronologi tadi, bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai izin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan. Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik nomor 3229/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa bungkus lip berisi bungkus bening kristal warna putih dengan berat neto 0,1729 gram dan 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat neto 1,261 gram adalah benar mengandung jenis narkotika jenis metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada saat kronologi kedua, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik nomor 3229/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat neto 0,1729 gram dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 1,4261 gram adalah benar mengandung narkotika jenis metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 laporan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasal yang dikenakan oleh terdakwa, yakni ada 2 pasal. Pasal pertama, pasal 112 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ketika orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dipidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 114 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, ayat 1 setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijualkan dan menjual, membeli, menerima, menjual perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dengan kasus ini bahwasanya terdakwa dikenai 2 pasal dikarenakan terdakwa menawarkan dan menjual dan menyimpan tanpa ada surat keterangan dari pihak berwajib. Maka dari itu terdakwa dikenai pasal 112 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dipenjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Maka dari itu sekianlah penjelasan dari saya dan ini adalah sebuah dokumentasi dari pembelajaran kami pada saat pergi ke Pengadilan Negeri Selatan dan juga berikut adalah tampilan
dokumentasi video. Selamat menyaksikan. King, oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna